Akan menampilkan sebuah dongeng anak berjudul Riko dan Bintang dari Langit. Kita mulai ceritanya. Saya ingin mengajak teman-teman untuk bernyanyi bersama lagu Bintang Kecil. Oke. 1, 2, 3. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Nah, sekarang kita mulai ceritanya. Suatu malam yang damai, tengah hutan yang sunyi, seekor kelinci kecil bernama Riko sedang memandang bintang. Riko pun berkata, bintang-bintang itu sangat indah, andai aku bisa melihat salah satunya, pasti aku sangat senang. Tiba-tiba sebuah cahaya yang merusak dari langit. Ternyata itu adalah sebuah bintang jatuh. Tapi Riko pun kaget dan dia berkata, wah, itu bintang jatuh, aku harus lihat kemana ya. Dia terjatuh. Riko pun mendekati bintang tersebut dan bintang itu berkata kepadanya, hai kelinci, aku tersesat dan lemah. Aku harus kembali lagi, tetapi aku tidak bisa terbang. Riko pun memanggil teman-teman untuk membantu sang bintang jatuh, yaitu beruang dan burung. Ayo teman-teman, kita harus membantu bintang tersebut. Beruang pun berkata, mungkin kita bisa membuat sebuah papan luncur. Lalu burung menyepali, atau kita pergi ke titik tertinggi dan melompat. Lalu mereka pun sepakat membantu sang bintang, dan mereka mulai merencanakan untuk melakukan perjalanan tersebut. Perjalanan mereka tidak mudah. Mereka harus melewati jembatan yang bergoyang. Lalu Riko memperingati mereka, hati-hati teman-teman, pegang erat ya. Akhirnya mereka sampai di puncak bukit, dan bintang pun berterima kasih kepada teman-temannya karena telah membantunya. Terima kasih teman-teman karena sudah membantuku. Aku tidak akan melupakan kalian. Semoga hal itu. Ketika Riko memandang langit malam dan melihat bintang yang bersinar, ada satu bintang yang bersinar paling terang, yaitu bintang yang pernah dia bantu. Lalu Riko pun berkata, selamat jalan bintang, semoga kamu bahagia di rumahku. Dari malam itu, Riko mendapat pelajaran, yaitu dengan keberanian dan teman-teman yang membantunya, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Bintang bertaburan, kau lebih sementara bintang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Karunia 5 dengan belakang 053. Saya akan membawakan dongeng Sang Angsa Z. Pada suatu hari di desa yang asri, hiduplah seorang petani sebatang kara. Saat di perjalanan pulang menuju rumahnya, ia melihat seekor angsa putih dan lalu menghampirinya. Makanya nasi dirimu wahai angsa putih, di sebatang kara seperti diriku, aku akan membawamu pulang. Lalu petani itu membawa angsa tersebut pulang dan membuat kandang untuk ia tinggal.
Mulai sekarang kau akan tinggal di sini, wahai Angsa. Aku akan memberikanmu makanan setiap harinya. Terima kasih, petani. Siapa yang berbicara? Ini aku, Angsa, yang kau tolong tadi. Tapi aku bukan angsa biasa. Aku bisa berbicara dan aku akan membawa keajaiban untukmu. Petani itu terdiam. Ia takut sekalipun takjub. Kau bisa bicara? Tidak bermimpi, kan? Tidak, kau tidak sedang bermimpi, wahai petani. Karena kau sudah baik kepadaku, mulai besok aku akan membawakanmu hadiah. Hadiah? Maksudku? Angsa itu tidak menjawab. Dia hanya menutup matanya perlahan. Lalu malam pun tiba. Keesokan paginya, telur emas, bagaimana bisa? Ya, itulah hadiah dariku untukmu. Aku akan memberikanmu sebuah butir telur setiap harinya. Kamu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Terima kasih banyak, Angsa. Lalu, petani pun mengurungkan niatnya untuk pergi ke sawah. Dia menuju pergi ke pasar untuk menjual telur emas tersebut. Sampainya di pasar, dia mendatangi salah satu toko emas yang ada di sana. Apakah ini adalah emas murni? Pedagang itu pun terkejut dengan telur emas yang petani bawa. Ya, benar, ini adalah emas murni. Aku akan membelinya dengan harga yang sangat mahal. Petani pun membawa uang yang sangat banyak dan dia pulang dengan perasaan yang sangat senang. Sejak saat itu, Angsa selalu memberikan satu telur emas untuk Pak Petani. Namun, dengan seiringnya waktu, Pak Petani mulai merasakan tidak kepuasan di dalam dirinya. Satu telur emas saja tidak cukup. Kalau saja aku mempunyai banyak telur emas, aku bisa menjadi orang yang paling kaya raya di desa ini. Esokan paginya, Angsa tetap memberikan satu telur emas kepada Pak Petani. Namun, perlahan tatapan Pak Petani semakin berbeda. Angsa, maafkan aku ingin lebih baik dari sebelumnya. Malam pun tiba. Ketika semua sudah menjadi sunyi, Pak Petani membawa angsa tersebut ke dalam rumah. Pak Petani menatap angsa itu sambil terdiam. Lalu berkata, "Wahai angsa, kau adalah sahabat baikku, tapi aku ingin lebih dari ini." Petani itu mulai mengeluarkan pisau untuk membelah perut angsa tersebut. Tapi ketika ia ingin mendekati angsa tersebut, angsa membuka matanya. "Wahai petani, kau telah mengingkari janjimu. Keserakahan telah merasuki dirimu. Maafkan aku, angsa. Aku ingin lebih. Keajaiban tidak bisa dipaksakan, wahai petani." Lalu, saat petani itu ingin mencoba membelah perut angsa tersebut, angsa mengeluarkan cahaya dari dalam tubuhnya. Tidak, angsa tersebut pun menghilang. Aku menyesal, angsa. Maafkan aku. Tidak akan berbuat seperti itu lagi. Dari kisah ini, kita belajar jangan biarkan keinginan mengalahkan kebaikan. Karena orang yang tamak bukan hanya kehilangan harta, tetapi juga kehilangan hati sahabat dan makna sejati dari hidup itu sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Zulfamanda Damani, 669, akan menceritakan tentang Rapunzel dan Pinocchio. Pada suatu hari, Rapunzel yang rambut emas dan panjang itu mengunjungi kota ingin menonton sirkus. Ia turun dari menaranya dengan semangat dan pergi ke pasar. Saat tiba, ia melihat tenda dan
lampu warna-warni. Ia dengan semangat memasuki tenda itu dan terdengar suara tangisan. "Kenapa ada yang menangis di tempat sebahagia ini?" kata Rapunzel. Lalu ia mengelilingi tenda itu dan melihat ada seekor bebek yang tengah keheranan. "Wahai bebek, apakah engkau yang sedang menangis itu?" Bebek dengan tidak terlihat bahagia itu menjawab, "Tidak, aku tidak sedang menangis." Lalu Rapunzel terus mengelilingi tenda itu dan bertemu dengan seekor beruang yang sedang makan dengan adil. "Wahai beruang, apakah engkau yang sedang menangis? Apakah kesedihan itu dari engkau?" Bebek dengan santai menjawab, "Tidak, aku tidak bisa menangis saat sedang memakan madu." Lalu Rapunzel terus mengelilingi sumber suara itu dan mencari sumber suaranya. Tiba-tiba ada seekor Spiderman. "Ayo Rapunzel, kita tertawa. Kau mencari apa di sini? Tidak ada apa-apa." Lalu kata Rapunzel, "Aku mencari sumber suara itu, Spiderman." Spiderman lalu menggerakkan kakinya untuk mengajak Rapunzel tertawa. Rapunzel yang sedang asik melihat atraksi Spiderman tiba-tiba mendengar suara tangisan itu mendekat. Tidak percaya bahwa di tenda satunya melihat Pinocchio yang sedang melihatnya dengan Spiderman. Rapunzel mendatangi Pinocchio. "Pinocchio, kenapa kau menangis? Siapa yang menguncimu seperti ini?" "Tidak, aku tidak menangis." Begitu ia mengatakannya, hidungnya tambah panjang. Rapunzel tampak kesal karena Pinocchio tidak berkata jujur. "Pinocchio, ayolah berkata jujur. Kau berbohong terus, hidungmu begitu panjang." Lalu Pinocchio menjawab, "Tidak, aku baik-baik saja, aku tidak menangis." Lalu setelah itu Pinocchio menjawab bahwa dia dikunci oleh pemilik sirkus ini dan disuruh untuk bekerja terus. Rapunzel merasa tampak sedih yang dialami Pinocchio dan teman-temannya. "Pinocchio, aku punya rencana, tunggulah malam ini." Rapunzel menemui pemilik sirkus. "Hai, apakah kau pemilik sirkus ini? Aku adalah pesulap yang terkenal. Aku mempunyai lemari ajaib yang akan menghasilkan banyak uang. Apakah kau mau masuk ke dalam lemari ini saat pertunjukan nanti malam?" "Oke, baiklah, aku akan memasuki lemari ini." Pemilik sirkus ini dengan cepat mengiyakan saat mendengar lemari ajaib ini. Malam telah tiba, tempat sirkus ini penuh dan ramai. Setelah pertunjukan atraksi dan pertunjukan seru, Rapunzel naik ke atas panggung. Teman-teman, pemilik sirkus ini akan memasuki lemari ini dengan meriah. Pemilik sirkus masuk ke dalam lemari ini. Teman-teman, ayo bilang di Saladin saat aku bilang 1, 2, 3 ya. Oke. 1, 2, 3. Pintu lemari ini terkunci dan tidak akan bisa terbuka lagi. Teman-teman, orang yang baru masuk lemari ini adalah orang yang sangat jahat, orang yang suka memaksa pemain sirkus ini. Ayo teman-teman, kita pergi dari tempat ini. Saat semuanya melarikan diri, Pinocchio pergi ke Rapunzel dan memeluknya dan bilang, "Terima kasih Rapunzel, kau yang baik hati karena telah menyelamatkan kami." Pemilik sirkus ini telah dihukum oleh Rapunzel karena bagaimanapun kekayaan akan dihasilkan dari kerjasama, kerja keras, dan solidaritas seperti Rapunzel dan Pinocchio. Sekian, terima kasih.